يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan Musola Anur yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Monggo saking kaping sepindah kita raosaken puja sepuji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilih sonten menika kula lan panjenengan sami saged manempal manunggal ndugini pengaosan rutin nggih tiap sonten nggih. Tiap sonten teng Musola Anur welar nggih. Nggih. Yang berikutnya atau salajengipun sholawat saha salam monggo kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umat beliau yang ittiba kepada ajaran beliau, dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin. Alhamdulillah alamin. Sonten iki kula lan panjenengan sami saged berjumpa lagi. Terakhir kula mriki nika dinten Jumat nggih. Dinten Jumat. Pembahasan apa nika, Pak? Saya kelingan mboten. Pembahasan apa, Bu? Jumat kemarin, Bu? Pak. Nggih. Kemarin kan pembahasan seputaran pola makan berkaitan dengan sahur nggih. Nika kemarin kan sahur yang harus dihindari, kita murojaah sekedirian. Sahur yang harus dihindari kan makan makanan yang bersifat diuretik atau mempelancar kencing. Kemarin apa Bapak Ibu tesih kemutan mboten? Napa Bu? Teh. Terus kemarin pun dipraktekke dereng Bu, yen mboten ngunjuk teh geser mboten pagine Bu. Geser. Mbok nate praktekke dereng atau tetep tesih ngunjuk teh ketika sahur? Oh, tesih. Kok tesih teh nggih. Oh, sahur itu mriki nggih, Masya Allah. Ada sahur bersama juga ternyata. Jadi kemarin kan ketika sahur nggih menika kalau bisa hindari minuman yang bersifat mempelancar kencing. Nggih menika ada teh, ada kopi. Terus juga hindari makanan yang bersifat menguras cairan di sistem. Nggih menika mie, roti. Nah, sedikit murojaah meleh ngulangi materi kemarin. Kenapa kok mie kalih roti niku tidak dianjurkan ketika sahur? Karena mie dan roti dia sifatnya menyerap cairan. Ketika kita ada gelas dikasih air, terus kita masukkan roti ke dalamnya, maka airnya akan terserap ke dalam roti. Berarti sifat roti dia nyerap cairan. Berarti kalau makan roti berarti harus minum air putih yang banyak. Tapi ketika kita sahur, kita kan minumnya kan otomatis kan terbatasi, tidak mungkin minum banyak. Makanya ketika itu kan saged-sagedipun hindari roti ketika sahur. Terus yang berikutnya kemarin juga dihindari
ketika sahur nggih menika mie. Kenapa kok mie mboten sae ketika kondisi sahur? Karena sifat mie dia juga menyerap cairan. Kita lihat mie ayam, kita lihat super mie ataupun mie yang lain yang berkuah. Ketika kita biarkan mie tersebut itu medok atau mie tadi itu terdiam di situ, maka lama-kelamaan kuahnya juga akan hilang. Kuahnya hilang kemana, Bu? Mie medok kan kuahnya kan terus jadi ical niku. Icalnya itu pundi, Bu? Icalnya masuk ke dalam mie. Berarti dia sifat mie menyerap cairan di sistem. Berarti ketika kita sahur kok yang dimakan mie, berarti resikonya siang harinya kita akan terasa dehidrasi ataupun kekeringan karena mie tadi menyerap cairan di dalam sistem tubuh kita. Niku nggih saged-sagede yen saged ngeten niku. Terus kemarin apa mulai? Berarti kan kemarin kan hindari makan yang bersifat menyerap cairan di sistem. Terus yang berikutnya yang merangsang air kencing keluar ataupun diuretik. Terus kemarin juga hindari ketika sahur nggih menika makanan dan minuman yang bersifat pedas, terutama pedasnya cabai. Karena sifat pedas tadi panas. Ketika kita sahur kok makannya kok yang pedas-pedas, nanti ketika subuhnya atau paginya kita kok sendawa kok jadi terlalu pedas, jadi terlalu panas. Harusnya kan mari ini kan diunjui itu ya petak. Karena ketika kondisi puasa otomatis akan membuat tersekat dan tersiksa. Nah, jadi itu kenapa kok dihindari yang pedas dan dihindari yang bersifat memperlancar kencing dan menguras cairan di sistem. Itu ketika sahur. Niku sekedar baleni materi Jumat kemarin. Lah hubungannya apa? Kalih puasa terus kali ibadah kita dengan pola makan. Di surat Al-Baqarah ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi teng mriki Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk makan sesuatu yang bersifat makanan yang bersifat halal dan thayyiban, dan kita disuruh untuk menghindari langkah-langkah setan karena setan itu musuh kita yang nyata. Jadi ketika kita makan, yang pertama harus halal. Halal itu berarti halal cara mendapatkannya, terus memperlakukannya. Semisal ayam berarti harus dibeli dari harta yang halal, bukan dari ayam tetangga terus disembelih. Nah, itu tidak boleh kan seperti itu. Nah, terus yang berikutnya pastikan cara memperlakukannya juga halal, dalam artian ketika disembelih pastikan putus uratnya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Terus tidak cukup sampai situ. Tidak cukup sampai pada tingkatan halal tok. Harus thayyib. Thayyib ini apa? Berarti ketika kita makan makanan tersebut akan mendatangkan kebaikan pada tubuh kita. Nah, jadi kalau misal kita makan kok jadi sakit, berarti makanan tersebut boten thayyib ataupun boten sae. Nah, kan yang niku. Kemarin sudah saya contohkan beberapa guys makan makanan yang boten sae. Lah ini saya mau bahas masalah mie. Bahas masalah mie utawi mie lah. Niki kan anak-anak nembe musim boten ketos mriki nggih. Anak-anak nembe musim batuk, pilek, panas. Wah, ibu nggih sami nggih, Pak nggih. Oh, Bapak Ibu nggih batuk nggih. Kinten-kinten penyebabnya nawa batuk ya, Pak? Oh, minum es.
Nggih, jadi biasanipun nggih batuk niku muncul ketika ada dahak. Biasanya yang batuk enten dahake mboten Bapak Ibu. Dahak niku umbel niku lho. Nggih enten dahake nggih. Biasanya anak-anak karo enten dahake nggih. Nah, berarti kalau semisal musim sekarang itu kok banyak batuk pilek, jadi penyakit itu ada beberapa pengaruh Bapak Ibu. Kang sepindah bisa dipengaruhi oleh makanan yang masuk. Yang kedua, bisa dipengaruhi oleh pikiran atau kondisi psikisnya. Yang ketiga, bisa dipengaruhi oleh cuaca. Gitu nggih. Jadi misal kita lihat kondisi sekarang anak-anak pada batuk pilek. Batuk pilek biasanya itu muncul karena faktor ada dahak. Berarti kita harus menyelidiki yang membuat dahak muncul niku nopo. Kan gitu. Karena ini banyak sekali Bapak Ibu yang tidak memperhatikan di sini sehingga anaknya itu sakit bukan sembuh-sembuh. Nah, yang membentuk dahak yang pertama, dahak itu muncul ketika kondisinya cenderung dingin. Kondisinya cenderung dingin. Baik dingin yang dikonsumsi, baik cuaca yang dingin menyebabkan munculnya dahak. Bapak Ibu nate piknik penggunung utawi muncak teng gunung. Mungkin sing nom-nom nggih, Mas-mas niki pun pernah muncak dereng Mas? Sampun nggih. Lah yen pas muncak niku udarane kan dingin Mas. Iku teng hidung buntut mboten Mas? Nah, kersane mboten buntut kan dikasih salon pas biasanya nggih Mas mriki nggih. Dikasih penghangat supaya mboten buntut. Kenapa kok buntut Mas? Karena udaranya dingin. Lah jadi Peter banget Masya Allah. Karena pun pernah muncak. Jadi ketika kita di daerah yang dingin, Bapak Ibu sekalian, ketika kita di daerah yang dingin, maka tubuh kita itu untuk melindungi paru-paru kita supaya udara dingin tadi tidak masuk terlalu banyak ke paru-paru, maka di hidung tadi akan mengeluarkan dahak. Supados nopo udara dingin yang masuk ke paru-paru tidak terlalu banyak. Makanya muncul dahak sehingga hidungnya jadi mampet. Nah, jadi sifat dingin itu mesti memunculkan dahak. Niku. Jadi semisal Bapak Ibu sekalian utawi putra-putri ini pun batuk kok berdahak, cobi dicek makanan yang bersifat dingin yang masuk niku, makanan yang bersifat dingin itu ada nggak yang masuk? Yang bersifat dingin apa Bapak Ibu sekalian? Ketos boten. Es nggih. Makanan yang bersifat dingin nggih menika es. Nah, ketika puasa-puasa sing biasanya niku sonten niku biasanya jarang ngunjuk es, terus karena tak kemire enten mboten karena ketika buka bersama disediani es, makanya maaf kata tiap buka mesti minume es. Padahal sifat es niku dingin, sifat dingin dia menenggelamkan energi dan membentuk dahak. Nah, kan kata niku. Maksudnya menenggelamkan energi niku pripun? Niku kan seseorang niku dikatakan energinya bagus, dikatakan energinya itu cukup, mesti itu orangnya itu akan aktif bergerak, terus dia tubuhnya akan cenderung hangat. Ketika dipegang mesti hangat. Tapi ketika jenengan salaman kali tiang, semisal jenengan nuweni tiang sakit, terus jenengan salaman, kok tiang sakit ini kok tangannya anyep, berarti itu menandakan energi penghangat dalam tubuhnya lemah. Kan ngerti niku? Lah, seseorang itu kalau kita salaman tesih anget tanganipun niku berarti energinya masih bagus. Tapi ketika kita salaman tangan kok wancet blejet, berarti energinya drop. Mesti orangnya lemah letih lesu. Ditambah lagi kalau misal orangnya sering keluar keringat dingin, berarti energinya drop.
yang membedakan orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal, ketika orang masih hidup mesti dipegang niku enten anget-anget Ibu. Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau misal orang yang sudah meninggal, katakanlah mayat, ketika kita pegang niku mesti cenderung dingin. Karena kenapa? Memang sudah nggak ada nyawanya. Ketika nyawanya dicabut, energi penghangat dalam tubuhnya juga hilang. Kan itu niku. Nah, ketika seseorang kok dipegang tangannya dingin, kakinya dingin, mukanya pucet, lidahnya pucet, mayat kan inget niku. Mayat niku ketika kita lihat mukanya mesti pucet, lidahnya pucet, badannya pucet. Nah, kalau orang kok lidahnya pucet, muka pucet, tangan dingin, kaki dingin, berarti menunjukkan energi penghangat dalam tubuhnya lemah. Kan itu niku. Nah, terus selanjutnya apa niki? Semisal jenengan lihat putra-putri ini pun batuk, pilek, cekeh-cekeh, lidah ini ku pucet, tangan dingin, kaki dingin. Nah, kok yang diminum kok minuman yang bersifat dingin, kira-kira memperparah sakitnya bukan? Memperparah, tambah dingin. Sudah batuk, pilek, enten dahae, yang diminum minuman yang bersifat dingin, katakanlah es. Ya otomatis kan badannya tambah dingin. Ketika badannya tambah dingin, mesti antibodinya akan lemah. Karena antibodi terbentuk itu ketika badannya itu cenderung energinya cukup, materi darah dalam tubuhnya itu cukup. Mesti antibodinya kuat. Kan itu niku. Nah, jadi maksudnya energi itu energi penghangat. Niki bukan energi jin nggih. Maksudnya energi penghangat. Maksudnya energi penghangat niku pripun? Misal contoh, jantung niku kan kerjanya kan mompa darah toh Bapak Ibu sekalian. Bukan mompa darah. Lah, mompa ini butuh energi. Berarti apa? Jantung itu butuh energi penghangat untuk memompanya. Yang jantungnya adem, mesti betul sakit mompa. Kan itu niku. Paru-paru sakit kembang kempis mesti membutuhkan energi penghangat untuk kembang kempisnya. Yang kalau orang terlalu kedinginan terlalu lama, otomatis kan jadi gini. Itu akan menyempitkan paru-paru dan itu melemahkan paru-parunya. Wah, gitu. Nah, terus kembali lagi ke persoalan yang ini. Anak-anak yang sering batuk pilek. Berarti batuk pilek niku timbulnya yang pertama berarti dari makanan-makanan yang bersifat dingin. Yang bersifat dingin niku napa mawon? Saged es. Yang kedua, saged dari buah. Kok saged buah kok jadi dingin? Kan ngeten niku. Jadi buah niku Bu, sifatnya niku dingin kecuali buah kurma. Nah, kalau semisal bangsane semangka, melon, terus dan sejenis-jenisnya niku, apel, pir dan semacamnya itu cenderung dingin. Nah, ketika seseorang kok nembe batuk pilek, enten dahae yang dimakan kok buah yang saya sebutkan tadi, sen kathah toyone tadi buahnya, atau buah yang bersifat dingin tadi, mesti batuk pileke dangu mboten mari-mari. Kenapa kok buah itu juga dia tidak rekomendasi ketika batuk pilek berdahak? Buah niku yang dipegang anyep nopo anget Bu? Anyep. Boten mlebet kulkas niku kita pegang semangka diblek, kita pegang semangka ini pun anyep. Berarti apa? Sifat dari semangka dia itu dingin, atau buah yang lain itu dia sifatnya dingin. Nah, sedangkan sifat dingin memunculkan dahak. Ketika anak putra-putri jenengan atau jenengan kiyambak lagi batuk pilek enten dahake, kok yang dimakan buah, berarti mesti dahaknya tidak hilang. Nah, terus yang berikutnya ngeten iki. Napa niku buah ketika dia itu membusuk, buah itu ketika dia membusuk mengeluarkan lendir mboten Bapak Ibu? Mengeluarkan lendir. Berarti dari sifat buah tadi selain dia dingin, dia juga membentuk lendir. Dan sifat buah itu pelembab. Makanya buah semangka, buah melon, atau buah-buah yang lainnya ketika di musim kemarau yang panas dan kering, maka buah-buahan tadi akan tumbuh secara maksimal. Sari ya teniki Bapak Ibu.
Semangka niku ketika jenengan tumbas semangka niku yen kondisi cuacane hujan kalih kondisi cuacane kemarau utawi cuacane panas, semangka ini legi sing pundi Bu? Legi pas kondisi cuaca panas. Tapi pas kondisi cuaca cenderung hujan, mesti cenderung sepo, mboten enten rasane. Merganipun apa? Allah Ta'ala pun ngertos ketika di musim hujan kondisinya pun dominan lembab, kadar airnya pun kathah. Itu sebenarnya kita nggak perlu banyak-banyak konsumsi buah. Makanya Allah Ta'ala membuat semangkanya nggak usah legi-legi lah. Wong yo menungso iku musim ini nggak perlu makan semangka, kan seperti itu. Kecuali pas musim panas kering ngeten niku. Hawane panas kering kemarau semangka cocok. Mergo napa? Itu yang apa? Untuk pelembab. Nggo nglembabke tubuh kita yang lagi kekurangan cairan. Kan ngeten niku. Nah, tapi kalau semisal tubuh kita kok kondisinya itu batuk, pilek, ngerausne dahak, keluar dahak, apalagi sampai keluar keringat dingin, tangan dingin, kaki dingin, terus kita kok konsumsinya semangka ataupun buah yang banyak airnya, kira-kira saya mboten Bapak Ibu? Tenang lho Pak. Tenang lho Pak. Saestu nggih. Nah, jadi artinya apa? Kalau ada yang berstatement buah niku baik dan semacamnya, lah baik dalam kondisi yang cuaca seperti apa dan kondisi tubuh seseorang yang seperti apa. Itu harus kita pahami. Makanya Allah Ta'ala itu dalam surat Al-Baqarah 168 tadi, Allah Ta'ala tidak menyebutkan makanlah makanan yang halal saja, tapi harus yang thayyib. Supados napa? Supados kita niku bisa menyesuaikan kondisi tubuh kita, kondisi cuaca yang sedang berlangsung, dan makanan yang kita konsumsi. Nah seperti itu. Karena nanti akan mempengaruhi kesehatan kita semua. Misal contoh lagi, batuk pilek tadi kan yang membentuk dahak bisa dari yang makanan yang bersifat dingin, terus yang minuman yang bersifat dingin. Nah selain buah niku sing membentuk dahak niku napa? Selain buah, inggih menika olahan tepung. Olahan tepung. Olahan tepung niku bentuk dahak lho Bapak Ibu. Termasuk maaf kata roti, mie. Dia itu bentuk dahak. Ya mau nggak mau memang itu sudah menjadi kebiasaan kita ketika kita ngemil roti, mie. Tapi ya kalau semisal putra putri ini pun atau jenengan nembe batuk pilek, kula saranke hindari dulu niku. Kenapa kok dia bentuk dahak? Misal contoh, napa niku? Tepung niku ketika dia terkena air, kita adon niku bentuk kenyal-kenyal kados lem kados dahak mboten? Tepung niku. Nggih kan? Bentuk kados lem kados dahak. Tepung itu ngeten niku. Termasuk juga roti. Roti ini ketika kita kasih air, kita ginikan, dia juga akan lembek seperti dahak. Jadi, kenapa kok ketika di puasa-puasa ini banyak anak-anak batuk pilek, bisa dari es, bisa dari buah, atau dari roti yang dikonsumsi tiap hari. Nah biasanya kan Ramadan niku nggih mboten pilek kok Mas. Biasanya Ramadan nggih biasa mawon mboten batuk pilek. Nah Ramadan kan semisal makan roti kan enggak tiap hari. Nah semisal Ramadan ini kan hampir tiap hari ada roti. Masa itu mikro anak-anak. Jadi sekarang itu anak-anak mesti banyak yang batuk pilek. Masa itu mikro. Termasuk bapak ibu juga. Kula niku mboten poso nggih jane nggih mboten batuk pilek. Kenapa kok poso batuk pilek? Coba dicek di pola makannya. Gitu nggih. Nah, berarti kalau semisal tipsnya nanti buat anak-anak yang nembe batuk pilek terus keluar dahaknya, selain menghindari makanan-makanan pencetus dahak, berarti harus makan makanan sesuatu yang bersifat menaikkan energinya. Makanan yang bersifat menaikkan energi berarti makanan yang bersifat hangat.
Karena energi itu kan sifatnya kan anget. Menungso yang tesih urip mesti didemuk mesti anget. Menungso yang pun meninggal didemuk mesti anyep. Lah berarti kan harus makan makanan, sesuatu makanan yang bersifat hangat dan menaikkan energinya. Nah, kalau semisal anak-anak berarti nanti semisal makan bikinkan sup daging, Bu. Utawi sup tulang. Ini sup tulang niki nggih kula rekomendasike kagem bapak-bapak atau ibu-ibu sing dengkule pun mulai oblak. Monopla. Jadi kalau semisal yang sudah mulai sakit-sakit di lutut dan semacamnya, niku salah satu rekomendasinya nggih, inggih menika sop tulang atau soto balungan. Nggih, niku kan luwih murah daripada dagingnya, Pak. Dagingnya kan luwih awis, Pak. Yen balungnya kan luwih murah niku, Pak. Nggih. Karena kenapa? Niku ketika baru sekalian konsumsi niku kan mengke dari kandungan sumsumnya niku kan masuk ke dalam kaldunya, masuk ke dalam kuahnya nggih. Nah, ketika jenengan konsumsi niku, maka akan memperkuat tulang belulangnya. Jadi bapak saya mulai oblak, bapak ibu saya mulai oblak kakine, bojoke kadang sering pegel, nggih mboten napa-napa konsumsi niku. Lah, semisal di anak-anak sing batuk pilek pripun? Ya mboten napa-napa, karena sifat dari rempahnya tadi, sifat rempah niku anget napa adem, Bu? Sifat rempah niku kan anget. Gitu. Lah kalau semisal putra-putri jenengan nembe batuk pilek, tangan dingin, kaki dingin, lidahnya pucat, banyak dahaknya, berarti yang semisal ngeten niku menune harus yang rempah-rempah atau yang daging-daging. Ngeten niku. Ampun ketika sudah batuk pilek, ora gelem mangan, lho wis kayak jajanan meneh. Wah, niku nanti yo parah niku nanti malah masuk rumah sakit nanti kalau semisal salah ngeten niku. Jadi kira-kira penting buat nih Bapak Ibu mengetahui cara apa pola makan supaya sehat. Penting kan? Karena ngeten iki jarang sekali Bapak Ibu sing ngertos. Ngeten niku lho. Nah, jadi ketika anak-anak niku batuk pilek, menunya daging boleh, sop balungan nggih boleh, soto boleh. Pokoknya yang daging-daging. Ampun yang sudah batuk pilek gregesi lauke jangan bening, terus apa iku jenenge? Cemes. Apa meneh ya? Pokoknya sini iki Bu, sen sayur-sayur niku sen lembek niku lho Bu. Cemes niku kan lembek mboten Bu? Lembek kados dahak mboten. Lah kalau semisal batuk pilek enten dahake, sayur ampun niku riyin. Jadi saged digantos semisal sawi, itu mboten napa-napa. Tapi nanti cara masakipun kita bikin kuah rempah dulu, gitu. Bikin kuah rempah mbok niku kuah bakso kah, kuah sop kah, kuah soto kah, sepenting kuah rempah sing anget. Dan niku nanti setelah umuk atau setelah napa niku namine, setelah matang baru sawinya dimasukkan. Jadi sawinya niku kan setengah matang mawon. Ya semisal pengen sayur, semisal kondisi badannya itu cenderung batuk pilek, lemah hati lesu, butuh asupan energi dari daging dan dari klorofil sayur. Caranya pun ngeten niku. Ampun dikasih cemes, apalagi dikasih sayur bening, jangan kelor. Ah. Jangan kelor niku Bu. Niku sifatnya dingin loh. Kados bayem. Kelor niku dia sifatnya dingin. Nah, kelor niku pase nggih. Pase ketika kita masak kelor niku ketika nggih sebenarnya niki pun ajeng musim-musim kemarau lah saat ini. Tapi kan tesih enten hujane nggih. Jadi kemaraunya ini tesih pembukaan, dereng kemarau asli. Tapi kan hawanya kan pun panasnya pun mulai ini toh. Hari ini kan. Hari ini nggih panasnya kan sudah mulai rodok ajeng-ajeng teng kemarau. Cuman kan belum full kemarau itu deh, tesih pembukaan. Soalnya apa? Tesih enten hujane. Lah, kalau semisal napa niku kelor niku Bapak Ibu sekalian, semisal niku pengen masak niku berarti karena dia sifatnya dingin,
Berarti masaknya harus dalam kondisi cuaca yang panas kering, dehidrasi, kekurangan cairan, kekurangan pelembab. Dan niku masake jangan bening kelor atau jangan bening bayem, enak. Mergane apa? Dia sifatnya dingin, bikin seger. Tapi kalau semisal badannya pun lemah, letih, lesu, batuk pilek, tangan dingin, kaki dingin, keringat dingin, ya ampun makan niku riyen. Nah ini kan pentingnya kita mengetahui kondisi cuaca dan makanan yang kita masak. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, apa nggih? Sebenarnya niku dokter tenggriya niku mak-emak sebenarnya. Karena kenapa? Dari mak-emak ini yang memasak ini nanti yang menentukan kondisi kesehatan keluarganya. Jadi ngaten niku, soalnya yang bapak-bapak niku kula yakin mesti yen ajeng makan tergantung nopo sing dimasakne ibuke. Kan enten iki bapak-bapak biasanya manut. Kecuali bapaknya sing senengane jajan lah, jajan tengge yo dimasaki ada jajan terus. Cuman bapak-bapak niku pada umumnya rata-rata niku manut kalih sing dimasakne ibuke. Jadi ibu-ibu niku kedah ngertos, oh kondisine batuk, pilek dan semacamnya. Berarti anak-anak ampun diparingi miriyen, ampun diparingi napa jajanan roti riyen. Berarti harus dikasih makanan yang bersifat hangat, yang berempah, kasih daging dulu boleh, kasih telur dulu juga boleh, kasih ikan dulu juga boleh. Berarti protein hewani dia sifatnya menghangatkan. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, azannya menit pinten Bapak Ibu? Menit 43 nggih. Nah, ini masih ada waktu. Kemarin kan pulau kasih tips ketika sahur. Nah, nanti kita tipsnya juga ketika kita puasa. Jadi waktu kita puasa, kalau bisa ya, jangan tidur setelah sahur. Karena ketika kita tidur setelah sahur, perut kita kondisinya kan nembe penuh, terisi makanan nih. Ketika kita tidur, maka kerja lambungnya juga akan pelan. Karena kita tidur. Kerja lambungnya juga akan pelan. Ketika kerja lambungnya pelan, dia tidak bisa mencerna makanan secara maksimal yang ada di lambung, maka makanan tersebut akan terfermentasi sehingga biasanya akan menimbulkan panas. Biasanya pun niki setelah kita bangun tidur, teng perut jadi terasa lapar atau ada rasa panas di perut yang naik ke dada, namanya heartburn ataupun jantung yang terbakar. Nanti ada panas yang di perut yang naik ke dada. Itu salah satunya ketika kita habis sahur atau kondisi kita itu kenyang langsung tidur. Dan ini juga bisa menjadi pemicu seseorang untuk mempunyai masalah asam lambung. Salah satunya apa? Karena habis makan langsung tidur. Karena makanan yang di lambung tidak tercerna karena orangnya tidur sehingga terfermentasi. Sedangkan sifat fermentasi dia menimbulkan panas. Nah, jadi tipsnya ketika habis sahur jangan tidur lagi. Terus juga yen saged hindari aktivitas di bawah panas terik matahari secara langsung. Yen saged, tapi yen wadine pun terbiasa nyambut damel teng bagian terik matahari, insyaallah nggih pun kiat. Tapi kalau misal mboten terbiasa nggih biasanya nggih lemes banget. Yen pas puasa niku kok teng panas matahari terik dan semacamnya biasanya kerasa banget. Tapi pun terbiasa biasanya nggih aman-aman mawon. Nggih kerasa nggih Pak. Oh nggih kerasa tiba. Ya niku. Terus juga hindari nggih ketika puasa itu hindari tempat-tempat yang beraroma masakan. Ya iki ibu angel. Ibu angel. Tapi bapak-bapak kan gambel gitu. Jadi karena kenapa? Rangsangan dari bau itu nanti akan merangsang apa? Asam lambung itu terproduksi. Jadi perut itu sakit kerual itu. Maka dihindari. Termasuk gitu, ketika kita lihat HP ini lihat wong mangan, wah itu juga harus dihindari. Apalagi saya pernah lihat itu pas poso-poso niku nggih.
Kalau lihat teng Mas niku enten tiang niku makan kepala kambing utuh, wih rasanya ketok enak ngeten niku. Nggih kula nggih saged ngeten iki. Ngeten niku kan. Saged menelan udah. Karena kenapa? Niku pun respon tubuh ketika kita mau makan, itu nanti tuh ludah itu akan terproduksi. Otomatis dengan mau makan kan semare make teng mulut niku saged lunyu napa? Ludah kan? Niku otomatis niku sistem tubuh kita kan ngeten niku. Baik kita melihat atau kita mencium baunya itu sakit ngeten niku. Nah, jadi ketika kita puasa usahakan hindari tempat-tempat yang berbau masakan atau melihat-lihat orang makan seperti itu. Terus juga napa niku ketika waktu-waktu ajeng berbuka ngeten iki atau waktu sonten atau waktu siangnya jangan membayangkan menu puasa. Jadi ketika ngeten iki pun bayangke wah nanti menune niki dan semacamnya apa dibayangke saat niki. Soalnya kayak napa? Ketika kita membayangkan makanan, kita mencium bau makanan, kita melihat orang makan yang kelihatan lezat, maka respon tubuh kita akan apa? Akan mengeluarkan asam lambungnya. Makanya ke perut jadinya melilit, kraos kruwel-kruwel ngeten niku. Mergane ngopo? Asam lambungnya muncul. Ngeten niku. Itulah sistem tubuh kita. Makanya kita juga harus membatasi. Kersane puasane kiat hindari dulu niku. Nah, salah jengipun waktu berbuka. Berarti ketika waktu berbuka puasa nih Bapak Ibu nggih, segera batalkan puasa bila telah tiba saatnya. Jadi ketika berbuka ya cepat-cepat yang dibatalke, ampun ditunda-tunda. Terus yang berikutnya, awali makanan dengan yang berasa manis karena tubuh kita dalam keadaan energinya kurang, kekurangan energi atau kekurangan makan ataupun energi. Jadi ketika kita sahur makan yang manis-manis itu cepat menaikkan energi. Bapak-bapak ketika melihat yang manis-manis energi naik mboten Pak? Bapak-bapak ketika lihat yang manis-manis energi naik mboten Pak? Semangatnya naik mboten Pak? Wah naik. Jadi ngeten niku. Jadi ketika orang berpuasa makan yang manis-manis, maka energinya juga akan naik. Makanya yen sen wong sing manis-manis iki marake semangat, Pak. Nggih, marake semangat. Nggih. Tapi kembali lagi manis dari segi seseorang niku relatif. Pokoknya dianggap bojone sing paling manis. Paling ayu tas paling manis kersane nyambut gawe semangat. Ngeten niku nggih Bapak nggih. Nah, jadi ketika berbuka usahakan konsumsi yang manis, kurma, yen teh manis angsal mboten. Angsal nggih mboten napa-napa, tapi ampun terlalu kekataan, yen terlalu kekataan ngunjuk teh manis ketika berbuka, biasanya mengke pas taraweh beseren. Karena sifat dari teh dia memperlancar kencing. Nah, itu jadi yang manis. Terus makan ini ketika kita berbuka hendaknya secara bertahap nih. Jadi ampun langsung banyak, langsung kenyang niku ampun. Karena apa? Itu akan memberatkan kerja lambung. Lambungnya sedina niku pun kondisi energinya lemah, tahu-tahu langsung dibenjot pakai makanan yang banyak. Itu nanti membuat apa? Membuat kerja lambung menjadi berat. Termasuk di dalamnya ada es. Nanti ini. Niki saya menyampaikan berdasarkan keilmuan nggih. Lah nggih masalah niku. Soalnya kan kita niku puasa sehari kan badannya lemah letih lesu, butuh energi yang bersifat naik kan ngeten niku. Lah ketika nanti minum es, sedangkan sifat es itu kan dingin. Sifat dingin dia menenggelamkan energi. Orang kedinginan mesti cenderung mengkeret, cenderung berdiam diri. Kalau orang badan cenderung hangat, energinya
kuat, mesti dia akan tegap, jalannya cepat, pergerakannya lincah. Kalau orang yang cenderung dingin, masih cenderung lemah, letih, lesu, nyelingkro, kan ngeten niku. Nah, apalagi nggih, niki kan pun malam 21 nomor 22 nanti malam. 21 nggih. Berarti tumut pemerintah. Masane. Ada masa pemerintah kan 21 nggih nanti malam nggih. Nah, apalagi malam 21 kita disunahkan untuk iktikaf teng masjid, teng musala niki kan iktikaf mboten Bapak Ibu. Mboten nggih, ke masjid nggih. Lah jadi kan salah satu sunahnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan kita itu melakukan iktikaf atau berdiam diri di masjid, mau sholat, mau berzikir, mau maos Al-Quran atau mau berdoa, itu disunahkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, makanya ketika di sini kita harus betul-betul memperhatikan asupan makanan yang masuk, karena nanti ketika yang diminum es, karena sifat es dia itu menenggelamkan energi, maka biasanya setelah minum jadinya lemah, letih, lesu, ngantuk. Rasanya seger, mboten itu es niku nggih seger, kula nggih asine nggih seneng, tapi yang semisal kondisi ngaten iki kula mboten pantun. Itu nggih seger, tapi sifat segernya itu karena dia itu dingin, maka dia menenggelamkan energi. Sehingga ketika seseorang itu ketika berbukanya pakai es, biasanya seger teng mulut, tapi ke badan lemah, letih, lesu, jadi ngantuk. Nah itu nanti yen sakit, yen sakit dihindari. Nah, terus yang berikutnya juga hindari minuman yang bersoda. Hindari minuman yang bersoda dulu. Minuman bersoda niku napa Bapak Ibu? Minuman bersoda niku napa? Ya niku produk-produk niku nggih. Niku yen saged ampun riyen ketika berbuka. Karena kenapa? Karena sifatnya kering dan bisa menyebabkan menumpuknya batu ginjal. Karena sifatnya niku kering. Contoh, semisal jenengan minuman bersoda salah satu mawon. Niku teng tenggorokan rasane kering mboten atau rasane pengen wujud terus mboten? Ketika jenengan wujud minuman sing bersoda, kula mboten nyebutin merek nggih. Soalnya mungkin niki kula masuk ke teng YouTube kula. Jadi napa niku ketika kita minuman yang bersoda, hawanya kan pengen kan wujud terus. Karena kenapa? Minuman yang bersoda memang dia sifatnya kering. Nah, niku baiknya dihindari ketika berbuka puasa. Terus juga hindari makanan yang susah dicerna. Makanan yang susah dicerna niku napa? Salah satu nipun makanan yang diolah lebih dari sekali. Itu yang sakit dihindari, karena itu nanti yang akan memberatkan kerja lambung sehingga membuat kita lemah, letih, lesu. Maksudnya makanan yang susah dicerna niku napa? Makanan yang diolah lebih dari sekali. Contohipun, kula ambil tanah 1 genggam. Terus kula ngambil meleh tanah 1 genggam. Lah tanah yang di tangan kanan saya ini mboten kula bentuk, tapi di tangan kiri ini kula bentuk jadi bulatan-bulatan atau kula bentuk jadi sesuatu yang terbentuk. Jadi bulatan lah. Kira-kira ketika saya siram pakai air, tanah yang tidak dibentuk dan tanah yang dibentuk bulatan, lebih cepat larut yang mana Bu? Sing dibentuk napa sing mboten dibentuk? Bapak Ibu, sing dibentuk apa sing mboten dibentuk? Sing mboten dibentuk sing gampang terurai dengan air. Kula ulangi mulai nggih. Kula ambil tanah, mboten kula bentuk niki tanah. Terus kula ambil tanah meleh, tapi kula bentuk bulatan-bulatan. Terus kula siram pakai toyo atau disiram pakai air. Kira-kira yang dibentuk dan yang tidak dibentuk akan lebih cepat hancur mana? Yang tidak
dibentuk. Lah jenengan pohong atau pohong niku nggih, pohong niku yang saumpami jenengan cuma digodhog tok, terus jenengan makan, itu kita ada rasa rangsangan untuk mengunyah. Karena itu niku, saya empure lah, semisal bahasa kita empur lah, ya semisal digodhog. Tapi kalau semisal niku dan niku lebih gampang dikunyah, Bu. Tapi semisal pohong diselepke jadi tepung, tepung diadon jadi cilok, jadi cireng. Niku ketika jenengan ngunyah ngeten niku, dikunyah niku mendat, Bu, mendat dikunyah niku. Jadi apa? Ketika dia dikunyah mendat, otomatis apa? Enzim-enzim yang ada di dalam ludah kita tidak bisa meresap ke dalam makanan tadi. Sedangkan enzim itu membantu proses pencernaan. Makanya walaupun sama-sama dari singkong, ketika dia cuma digodhog tok, sama dia diadon, dijadikan sesuatu, pentol dan semacamnya, maka akan lebih susah dicerna yang pentol tadi daripada yang digodhog. Nah, yang semisal jenengan pengen sistem cernanya itu bagus, awet, ya jenengan kalau bisa ampun sering-sering makan ngeten niku. Sesekali boleh enggak? Boleh, enggak masalah. Cuma yang keseringan tiap hari biasanya akan merusak sistem cernanya. Nah, padahal ada orang zaman sekarang karena saking sibuknya males makan nasi, males makan sayur, males makan daging, yang dimakan cemilan. Padahal cemilan rata-rata terbuat dari olahan tepung. Makanya zaman sekarang banyak orang terkena masalah di sistem cerna. Jadi gitu guys. Jadi kalau semisal nanti pengen sistem cernanya awet dan tidak mudah lemah, letih, lesu, energinya naik ketika sahur, hindari makan yang terlalu berlebihan, terus juga hindari es, buatan TikTok kayak saya ini. Kalau kita jadi anak pakai mau betul nomor apa mau bandir mungkin. Nah, terus juga hindari makanan yang diolah lebih dari sekali. Nah, itu nanti silakan diterapkan, semoga membuat kita jadi lebih sehat. Mungkin yang bisa kami sampaikan ya, niki pun ajeng mari mungkin bisa kami sampaikan. Mugi-mugi ingkang kula sampaikan ingkang sekedhik niki saged manfaat dan menjadikan pangertosan keilmuan kula lan panjenengan sami. Kita tutup dengan doa tafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.